matiin komennya ya guys, tetap tap layarnya. Tetap doain Kak Niki juga. Aku mau matiin komennya. Udah belum? Gue WA lu bang, WA lu. Acaranya RG belum datang. Sebelum dibuka, kita tanyakan ke penuntut umum yang mau kita sidangkan berkas yang atas nama terdakwa. Ya, terima kasih yang mulia. Atas nama Nikita Mirzani yang mulia. Silakan untuk berkas dari terdakwa yang lain untuk keluar dari ruang sidang dulu, ruang sidang. Sidang perkara nomor 362 Bitsus 2025 atas nama terdakwa Nikita Mirzani dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa penuntut umum sudah hadir di persidangan ya. Silakan untuk komunikasi dicek dari penuntut umum dan terdakwa mic-nya apakah bisa nyala. Bisa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tes 1 2. Jadi karena ini sidang untuk pertama kali perkara
atas nama terdakwa Nikita Mirzani, tentunya majelis akan menanyakan dulu tentang identitas dan saudara terdakwa silahkan menjawab yang ditanyakan oleh majelis hakim. Siapa nama saudara? Izin yang mulia, selamat siang, Assalamualaikum, nama saya Nikita Mirzani. Waalaikumsalam. Nama Nikita Mirzani, lahir di mana? Lahir di Jakarta tanggal 17 Maret 1986. Jenis kelamin? Alhamdulillah perempuan. Kebangsaan? Indonesia Raya. Tempat tinggal? Di Jalan Pesanggrahan Petukangan nomor 7, Jakarta Selatan. Lengkapnya jalan apa? Jalan Perdana nomor 7K, RT 07 RW 05, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Timur. Agama? Agama alhamdulillah Islam. Pekerjaan? Ibu rumah tangga dan wira swasta. Pendidikan? Pendidikan terakhir D3 tapi belum lulus yang mulia. Kapan saudara ditangkap? Saya ditahan itu tanggal 4 Maret 2025. Ditangkap? Di Polda Metro Jaya Cyber. Ditangkap pada hari itu juga? Iya. Langsung ditahan? Langsung. Enggak langsung sih. Maksudnya waktu itu pernah ada BAP tersangka, terus tiba-tiba penyidik memwasap lawyer saya, katanya ada BAP tersangka tambahan, lalu setelah itu Oke, saudara ditahan sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan sekarang ya? betul. Sehat saudara? Alhamdulillah sehat. Saudara dalam perkara ini akan menghadapi sendiri perkara ini atau ada penasihat hukum yang akan mendampingi saudara? Ada penasihat hukum yang mendampingi. Silakan penasihat hukum untuk menyerahkan surat kuasanya. Penuntut umum boleh maju ke depan untuk melihat surat kuasa. Aslinya sudah diperlihatkan, kopinya pun sudah dilampirkan. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi hari persidangan ini sudah hadir terdakwa, juga sudah lengkap dengan penasihat hukumnya. Surat kuasa juga sudah disampaikan, sudah diteliti, sudah semuanya. Tentunya akan kita lanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan ya. Dan kita ingatkan kepada terdakwa ya, silakan untuk dicermati surat dakwaan tersebut
dipahami ya, didengarkan baik-baik ya. Silahkan dari penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Terima kasih yang mulia. Mohon izin sebelumnya yang mulia, kami akan membacakan dakwaan pertama ke 1 dan selanjutnya dakwaannya akan kami bacakan untuk unsur dan pasalnya saja. Saya keberatan ya. Saya minta dibaca secara total keseluruhan. Karena itu uraiannya beda, pasalnya beda, pasti ada yang beda. Jadi sebentar ya, kita ingatkan kepada penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum ya. Silakan saudara memberikan masukan, harus izin majelis dulu ya. Jangan sampai penuntut umum bicara menyampaikan ke majelis tanpa izin majelis sudah langsung menjawab ya. Usahakan kita untuk tertib persidangan sehingga persidangan bisa berjalan dengan lancar, baik ya, begitu ya. Oke, sudah kita dengar dari penuntut umum ya, ingin membacakan dakwaannya untuk dakwaan pertama sampai selesai, selanjutnya cuma pasal ya. Silahkan tanggapan dari penasihat hukum, kan begitu ya. Siap ya Mas. Silahkan dijawab. Sebelumnya saya minta maaf, mohon maaf Ibu Jaksa karena ini uraian pasalnya beda. Ada tindak pidana khusus dan tindak pidana umum sekaligus ada TPPU. Mohon dibaca secara keseluruhan. Kemudian terdakwa paham apa yang menjadi masalah dan apa yang didakwakan kepada dirinya. Saya yakin jaksa paham tindak pidana khusus dan tindak pidana umum pasti beda. Saya yakin pasti uraiannya pasti beda. Terima kasih. Jadi sudah kita dengarkan ya keberatan dari penasihat hukum, dan tentunya setelah majelis bermusyawarah adalah bisa kita terima ya, biar nanti terdakwa bisa memahami isinya dari dakwaan pertama sampai yang terakhir ya. Begitu penuntut umum ya. Siap Bapak. Nah, silakan dibacakan dan terdakwa silakan mendengarkan baik-baik. Dakwaan pertama 1, bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Ismail Marzuki dilakukan penuntutan secara terpisah pada bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Reza Gladys Preti Sarani yang beralamat di Jalan Fatmawati Admiralty Residence 35 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Cilandak Utara Selatan atau setidaknya termasuk dalam hukum pengadilan negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tertahan mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran, dengan ancaman akan mengungkap rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berawal pada tanggal 9 Oktober 2024 bertempat di Jalan Fatmawati Admiralty Residence 35 Kelurahan Pondok Bambu Jin Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saksi Reza Gladys menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Sylvia Novitasari yang merupakan manajer dari saksi Reza Gladys yang mengirimkan link tautan postingan pada akun media sosial TikTok milik saksi Dr. Samira dengan nama akun Dr. Detektif dengan jurus TPS, yang mana pada video tersebut saksi Dr. Samira melakukan review terhadap produk serum C Booster Gladysya milik saksi Reza Gladys Preti Sarani dengan cara membandingkan produk serum hasil Hanafi milik orang lain yang dilakukan dengan menunjukkan tangkapan layar berupa hasil uji lab mandiri dari FIG terhadap produk serum C Hanafi dengan rincian pemeriksaan vitamin B3 niacinamida dengan metode 18 garis datar 5 garis miring MU titik huruf besar garis miring SM huruf besar garis datar FIG dengan simbol 2.20 dan buto 2.19 dengan hasil uji lab mandiri dari FIG terhadap produk serum C Booster Gladysya dengan rincian pemeriksaan vitamin B3 niacinamida dengan metode 18 garis datar 5 garis datar 2 dengan simbol 1.93 dan buto 1.91. Kemudian saksi Dr. Samira juga mempermasalahkan harga produk serum C
booster Glevicia yang menurut saksi Dr. Samira terlalu mahal untuk kan. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 10.12 saksi Reza Gladys Sarani menerima telepon melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Sylvia Novitasari yang pada intinya menyampaikan bahwa saksi Dr. Samira melalui postingan TikTok pada akun dokter detektif memiliki paket anti-aging yang berisikan 5 produk milik saksi Dr. Reza. Adapun dari 5 produk tersebut, saksi Dr. Samira hanya memiliki produk facial wash, serum, dan night cream yang mempermasalahkan mengenai kandungan FLS dan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan paket anti-aging Glevicia yang menurutnya merupakan produk overclaim. Kemudian saksi Reza Gladys menghubungi saudara Arif yang merupakan kenalan saksi Dr. Samira untuk menanyakan alasan saksi Dr. Samira mengunggah video review yang mempermasalahkan produk Glevicia milik saksi Dr. Reza Gladys. Selanjutnya, saudara Arif meneruskan voice note rekaman suara saksi Dr. Samira pada saksi Reza Gladys. Adapun isi dari voice note rekaman suara tersebut, saksi Dr. Samira menyampaikan yaitu minta maaf ke masyarakat, permintaan terima kasih terhadap dokter detektif. Kami akan melakukan perbuatan perbaikan. Untuk sementara waktu kita off dulu jualannya. Nggak rugi kan? Kalian udah kaya gitu loh. Maksudnya apa? Miskin kan dengan tidak menjual gitu loh sekian hari. Nggak live sekian hari. Perbaiki produk kalian dan brand kalian akan naik. Dan ini kepercayaan masyarakat juga akan naik kalian. Tapi semakin aku diserang, aku pegang beberapa produk yang mahal. Contohnya seperti Dermaglow. Aku pegang kekurangannya. Aku keluarkan lagi, hancur nama Reza, hancur nama Glevicia. Atas hal tersebut, saksi Reza Gladys mengunggah video minta maaf sebagaimana arahan saksi Dr. Samira. Namun, saksi Dr. Samira kembali mengunggah video pada akun TikTok dokter detektif milik saksi Dr. Samira yang mempermasalahkan video permintaan maaf saksi Dr. Reza Gladys. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, saksi Reza Gladys menerima rekaman video berupa live TikTok terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok Niki Guruhara, yang mana pada rekaman video live TikTok terdakwa Nikita Mirzani tersebut mengatakan, dia yang jual dokter sekalipun, saya dokter siapa? Glevicia ya, yang lagi dibutuhin dokter Glevicia, kan? Yang jual lotion pemutih. Gue pernah ketemu Glevicia, kulitnya abu-abu karena dia pakai lotion yang pemutih yang luntur. Nggak ada, kalau mau putih ya putih. Perawatan, jangan kena matahari. Capek banget sama netizen Indonesia ini, blow on-nya minta ampun. Saya tahu nggak, kalian pakai bahan-bahan yang lama, kalian bisa kena kanker kulit. Udah kalian nggak punya uang, kena kanker kulit, aduh repot. Bahwa kemudian semenjak saksi Dr. Samira mereview jelek produk Glevicia melalui akun TikTok dengan nama akun dokter detektif, terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan live pada akun TikTok dengan nama akun Niki Guruhara setiap harinya dengan menjelaskan produk Glevicia serta mendiskriminasi fisik dari saksi Dr. Reza Gladys dengan mengatakan dia sekarang skincare yang membuatnya seorang dokter seperti Dr. Reza Gladys itu tetap aja kalian ditipu sama ingredients kalian. Kan kalian lihat, dia semakin kaya, dia bisa lo bikin skincare 10-15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda, padahal dia sendiri juga nggak pakai. Itu mukanya, itu dengkulannya tebal dan kulit muka dan badannya tidak seputih yang kalian lihat di TikTok. Pada flexing aja kerjaannya, gua nggak ngerti. Terus udah ditegur sama dokter untuk memperbaiki, udah perbaiki aja, udah tahu salah, udah tahu overgrade, udah tahu skincare-nya itu gak bakal ngaruh walaupun lu pakai 20 paket, gak ada ngaruhnya karena ingredients-nya gak ada apa-apanya. Malah nyanyi Umi si Reza, kan enak disikatnya kalau begini. Gue senang nih kasus skincare ini mencuat. Meledak, gue senang karena dari dulu gue pengen ngomong, cuma kalau gue ngomong itu kan gue nggak ada basic, gue bukan dokter ya, tapi gue tahu mereka itu jual skincare nggak ada fungsinya, overclaim isinya nggak ada, cuma krim-kriman doang. Cocok tuh ada dokter untuk ada dia, setidaknya kalian belajar tahu
bagaimana merawat muka baik dan benar. Ingat guys, muka itu investasi, badan itu investasi. Kalau kalian cinta sama muka dan badan kalian, rawatlah dengan produk-produk yang sudah terpercaya. Muka itu harus dirawat, bukan diedit. Walaupun filter boleh dipakai, karena nggak ada undang-undangnya pakai filter masuk penjara. Tapi masa lo mau bohong-bohong orang terus sih? Masa nanti melihat muka aslinya, mukanya abu-abu, beruntutan. Selanjutnya, terdakwa Nikita Mirzani juga mengajak kepada para penonton live TikToknya untuk tidak membeli produk Glenisha. Atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut membuat saksi Reza Gledis seperti Sarani menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Glenisha dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Glenisha. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 16.45 saksi Reza Gledis menerima video call melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Dr. Oki yang pada intinya menyampaikan agar saksi Reza Gledis menyumpal atau membungkam mulut terdakwa Nikita Mirzani menggunakan uang supaya terdakwa Nikita Mirzani tidak menjelek-jelekan saksi Reza Gledis seperti Sarani. Serta saksi Dr. Oki mengatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan terus menghajar saksi Reza Gledis apabila saksi Reza Gledis tidak bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian setelah melakukan video call tersebut, pada sekitar pukul 16.59, saksi Reza Gledis mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan isi pesan, "Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira? Sama kamu juga." Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soal yang tadi teh. Mira Hayati mengubah pola pikir Nikita Mirzani. Hahaha." Kemudian kira pukul 18.14, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan nomor handphone milik saksi Ismail Masjudi yang merupakan asisten terdakwa Nikita Mirzani melalui pesan WhatsApp, dan saksi Dr. Oki mengirimkan pesan, "Teteh lewat manggil ya." Finalnya Niki bilang pasti dulu baru ketemu. Chat aja, dia itu kan penggantinya Niki. Bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau udah selesai semua, kabarin aku hari apa ya ketemu Nikinya. Jangan dadakan juga. Kemudian sekitar pukul 20.13, saksi Reza Gledis melakukan video call dengan saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya saksi Dr. Oki Pratama menyarankan kepada saksi Reza Gledis untuk menemui terdakwa Nikita Mirzani supaya menyelesaikan permasalahan mengenai produk Glenisha. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 16.28 waktu Indonesia Barat, saksi Reza Gledis dengan nomor handphone 0811 8122067 menelpon melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan nomor handphone 0812 607 42516, tetapi baru ditanggapi oleh saksi Dr. Oki sekitar pukul 21.19 dengan jawaban, "Iya teh." Adapun sebelumnya saksi Dr. Oki Pratama menanggapi pesan WhatsApp dari saksi Dr. Reza Gledis pada hari yang sama sekitar pukul 21.16. Terdakwa Nikita Mirzani juga mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor telepon 0852 1731 7386 kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor telepon 0812 607 42516 yang mengatakan, "WA si Gepeng dok, Reza cus dok, buat jajan anakmu." Maksudnya anakmu itu aku dok. Hahaha. Bukan geng, duitnya udah banyak dia. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Oke, aku cek." Selanjutnya sekitar pukul 23.33, terdakwa Nikita Mirzani kembali mengingatkan saksi Dr. Oki dengan mengirimkan pesan, "Hahaha, si kurus udah balas belum?" Kemudian sekitar pukul 23.34, terdakwa Nikita Mirzani kembali membalas, "Tadi ku senggol lagi pekerja, syukurin." Selanjutnya sekitar pukul 23.35, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gledis berikut dengan pesan "gak bales." Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 19.57, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gledis yang membuat percakapan saksi Reza Gledis mengajak
saksi Dr. Oki Pratama untuk bertemu di rumah saksi Dr. Oki Pratama kepada terdakwa Nikita Mirzani. Atas pesan tersebut, terdakwa Nikita Mirzani menanyakan tujuan dari saksi Reza Gledis Berkisarani mengajak bertemu di rumah saksi Dr. Oki. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, 1. Foto sama aku biar seakan-akan produk dia aman mungkin. 2. Ya bagaimana caranya biar amankan dan dokter. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani. Alasan jangan posting apa? Iya, nanti dibilang aku yang sutradara, digiringnya. Lebih baik gak usah ketemu saja kali ya. Bilang saja karena aku suruh chat Mail saja kaki ya. Kali bawa saja nama aku. Kemudian sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, saksi Dr. Oki Pratama membalas, aku chat gini aja ya, tapi aku izin sama Nikita dulu ya, karena Nikita itu anggap Teteh itu gengnya si Ono. Jadi aku takut Nikita maki. Aku karena nanti bilangnya belain Ono, itu aja. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, oke. Atas hal tersebut, saksi Dr. Oki Pratama mengirim tangkapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gledis dan mengirimkan pesan, iyalah, begitu. Ketemu Niki, tapi mau chat Mail dulu. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab, aku kan mau duitnya aja. Lalu saksi Dr. Oki Pratama menjawab, duit tutup mulut beda, duit buat nggak ganggu, kedepannya beda. Karena dia tahunan. Udah, aku kenalin dia sama Mail. Dia mau cari Mail sekarang. Kemudian sekitar pukul 21.22, saksi Reza Gledis menanyakan kepada saksi Ismail Marzuki jadwal silaturahmi antara saksi Reza Gledis dengan terdakwa Nikita Mirzani, bahwa pada tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 10.15 Indonesia Barat, saksi Dr. Oki Pratama mengirim pesan, apa perkembangan Mail kepada terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, belum dibalas, lagi sih cungkring. Kemudian sekitar pukul 13.43 saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan 4 gambar produk glowing booster tel kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian sekitar pukul 13.58 terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan gambar bukti pembelian produk glowing booster tel Gledisya kepada saksi Ismail Marzuki serta mengirimkan pesan, ini baru salah satu, belum semuanya hadir. Bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Kemudian saksi Ismail Marzuki menjawab, sambil tertib dong, mau ngomong apa? Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab, kira dokter Oki juga, Pak Niki udah punya skincare Reza semua, jadi jangan bohong. Apa yang gua mau makan anjing, 5M, tapi mulutnya Niki mahal. Lo harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua. Suruh tag hari ini. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas, bisa nggak nih? Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, kalau bisa, tapi nanti aja jawabnya. Ini lo kasih tahu moodnya Kak Niki, jangan nego. Karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini dari bos Oki. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengarahkan saksi Ismail Marzuki agar saksi Reza Gledis mentransfer ke rekening dengan nomor rekening 497 atas nama Bumi Parama Wisesa PT dengan kata kesini aja. Nanti kasih not Nikita Mirzani itu Mail. Hal tersebut disetujui oleh saksi Ismail Marzuki, sehingga pada saat itu terdapat kesepakatan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Ismail Marzuki untuk meminta uang kepada saksi Reza Gledis Berkisarani dengan cara mengancam akan mencari sebagai dokter atas produknya yaitu Gledisya melalui akun media sosial yang merupakan informasi atau dokumen elektronik, bahwa setelah saksi Ismail Marzuki berkomunikasi dengan terdakwa Nikita Mirzani, selanjutnya saksi Ismail Marzuki baru membalas pesan dari saksi Reza Gledis dengan menjawab, Dok, punten, kalau silaturahmi, kalau nggak menghasilkan uang, follow up, buang-buang waktu dan jangan info aja ya.
Ini kami mau speak up soal Dokter Reza karena dekat sama warga Kubles. Oh iya dok, ini kita udah pegang semua produk Dokter Reza yang overclean ke Suneo, sama produk yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Kemudian sampai Reza Gledis membalas, aku ikut aja ini manggil baiknya, sama sekali nggak ada kedekatan apa-apa. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas dengan mengirimkan pesan berupa foto yang hanya bisa dibuka satu kali, berupa gambar bukti pembelian produk glowing booster Salglevicia yang merupakan treatment DNA salmon yang wajib dilakukan menjadi saksi Reza Gledis yang dibeli dari e-commerce yang sudah tidak ingat tanggal pembelian di e-commerce dengan nama toko Gledisha Skincare, yang mana pada foto tersebut tanggal pembelian atas produk tersebut sudah diburangkan atau di-blur. Kemudian saksi lawan Reza Gledis membalas, itu treatmentnya di klinik dan itu pun udah lama banget, jadi harus gimana baiknya maknya. Kemudian saksi Ismail Marzuki meneruskan pesan dari terdakwa Nikita Mirzani dengan kata-kata, bisa lanjut ke identitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Kemudian saksi Reza Gledis membalas dengan emotikon. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas, itu beli di e-commerce, bohong, dokter Nikita udah beli itu produk ada di rumah. Lalu kemudian pada tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 14.07, saksi Ismail Marzuki mengajak saksi Reza Gledis untuk telepon melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya saksi Ismail dan saksi Reza Gledis melakukan telepon melalui aplikasi WhatsApp. Melalui telepon di aplikasi WhatsApp tersebut, saksi Ismail Marzuki yang pada pokoknya menyampaikan, santai-santai, Makil juga sebenarnya ngomongnya nggak enakan, kayak manusia kan, kalau mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang, gitu aja sebenarnya. Aduh.